Bayangin guys, kalian dikasihin hadiah nih, buku yang ternyata sampulnya adalah kulit punggung dari orang yang ngasihin kalian. Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Harus masih semangat, apalagi yang puasa. Semoga puasanya semua lancar. Coba guys, aku mau tahu berapa kali kalian udah diajak bukber tahun ini? Komen, please, di bawah. Emang ya kayak Ramadan tuh kayak kurang lengkap kalau misalkan kalian belum bukber sama teman-teman. Kita biasanya kalau di studio, bukber pakai apa? Gorengan-gorengan, cireng, tahu kaki kecintaan kita, es buah. Bawaannya tuh kalau misalkan udah mendekati waktu buka, itu kayak semua pengen kita beli rasanya, which is bad. Karena begitu buka, akhirnya kayak gak kuat juga makannya. Tapi dorongan untuk mengeluarkan uang itu semakin besar mendekati lebaran juga guys. Kayaknya tuh pas lebaran untuk merayakan keseruan itu kayak pingin aja pakai baju baru, ngelengkapin rumah dengan kue-kue lebaran, atau bahkan kalau aku personally seneng banget belanjain orang lain gitu, kayak ngasih hadiah untuk Id. Itu aku suka banget. Ngerti gak sih? Kayak pasti aku scrolling Tokopedia berjam-jam nyari mukena gitu yang bagus buat dibagi-bagiin ke teman-teman. Jadi kayak kalau misalkan Ramadan kalian kerasanya kurang lengkap, kalian bisa hashtag lengkapi Ramadan dengan gampang. Ambil handphone, buka aplikasi Gojek, udah bisa semuanya. Pergi bukber, tinggal go ride. Mau beli gorengan, tinggal go food. Beli baju baru, kue lebaran, atau cari hampers, tinggal ke Tokopedia. Perfecto. Ngomong-ngomong tentang hadiah nih, karena tadi kita ngomongin hadiah untuk Id ya guys. Please kalau nanti kalian memberikan hadiah untuk Idul Fitri bagi teman-teman kalian, hadiahnya yang normal-normal aja guys. Karena malam ini kita akan membahas tentang hadiah-hadiah paling creepy. Hadiah-hadiah yang bakal bikin kalian mikir, ini nggak salah ya ngasih hadiah seserem ini. Langsung aja deh, without any further ado, let's read about it. Kita akan mulai sama kasusnya Alfred Hitchcock. Yes, Alfred Hitchcock ini salah satu sutradara paling terkenal di tahun 1940 sampai 1960-an. Dan dia sudah membuat lebih dari 50 film. Yang pada saat itu kayak banyak banget guys. Di tahun 1963, Alfred ini merilis satu film namanya The Birds dan dibintangi sama aktris terkenal Tippi Hedren. Tapi konon nih guys, katanya selama proses syutingnya berlangsung, Tippi itu mendapatkan perilaku yang kurang enak nih dari sang sutradara Alfred Hitchcock. Bahkan katanya Alfred ini menyiksa Tippi dengan memukulnya dan menyerangnya dengan burung hidup. Sampai-sampai setelah proses syutingnya selesai, Tippi itu memiliki trauma guys. Tippi ini ternyata masih diganggu aja sama Alfred. Bahkan bukan cuma Tippi, anaknya Tippi yang namanya Melanie baru berusia 6 tahun itu juga diganggu sama Alfred. Alfred memberikan sebuah hadiah untuk Melanie, sebuah boneka lilin yang berada di dalam peti mati. Dan boneka tersebut atau patung tersebut itu mirip banget sama karakter yang dimainkan sama Tippi di film The Birds. Jadi nggak cuma wajahnya, tapi kayak pakaiannya itu dibikin mirip banget sama si karakter yang dimainin sama ibunya Melanie. Creepy banget gak sih? Kayak masa anaknya umur 6 tahun dikasihin hadiah boneka di dalam peti mati. Nah pas Alfred ditanya dong tentang boneka itu kayak kenapa ya ngide ngasihin anak kecil hadiah se-creepy itu, dia cuma bilang oh enggak kok, itu cuma buat promosi film aja. Bahkan aku meminta Tippi untuk datang ke tempatku agar kita bisa bikin bonekanya semirip mungkin. What do you guys think? Apakah kalian percaya bahwa Alfred emang gak berniat untuk ngasihin sesuatu yang creepy, atau ada yang lain? Coba komen di bawah. Next ada James Allen. James Allen atau George Walton itu adalah seorang perampok terkenal yang ada di Boston di tahun 1830-an. Dia memiliki sebuah julukan guys, aka sebagai The Highwayman. Suatu hari nih guys, ketika dia mau melangsungkan aksinya, dia juga mau merampok nih. Ternyata dia salah sasaran gitu. Dia malah menodongkan pistolnya ke seorang detektif. Detektif itu bernama John Fenno Jr. Dan dia langsung aja ya, namanya detektif ya, ditangkaplah The Highwayman, James Allen. Nah karena hal itu dia dipenjarakan guys. Pas di penjara itu dia tuh mau minta tolong nih sama salah satu sipir penjara untuk menuliskan semacam kayak memorial tentang kehidupan dia. Jatuhnya kayak buku biografi dia. Ditulislah semua pengakuan-pengakuan dia seumur hidup. Dan mereka terus melakukan itu sampai akhirnya James Allen ini sakit dan meninggal. Tapi sebelum James itu meninggal, dia tuh minta sama si sipir penjara itu kayak, tolong ya bukunya tuh dicetak 2 biji aja. Dan 2 buku
buku ini tolong berikan kepada dokter yang merawat dia selama dia sakit sama si detektif John Fenno Jr. Nah, kalau kalian lihat guys, bukunya ya kayak buku bersampul kulit biasa. Ya kan, kayak ya udah buku gitu. Apalagi di zaman itu emang kayak lumayan normal nih untuk punya buku-buku dengan sampul kulit. Tapi yang membuat buku ini ekstra creepy adalah bahwa kulit sebagai sampulnya adalah kulit punggung James sendiri. Bayangin guys, kalian dikasihin hadiah nih, buku yang ternyata sampulnya adalah kulit punggung dari orang yang ngasih kalian. Creepy. Tapi dia gimana caranya coba? Ya dia minta sama si sipir kali. Hah? Iya juga. Berarti dia kayak pesannya, nanti kalau saya tolong robek punggung saya, jadikan sampul. Wah. Next ada kasusnya Skip Henderson. Sebagai seorang kolektor, Skip Henderson ini pasti tertarik kan guys sama hal-hal yang bisa dibilang unik. Dia especially tuh tertarik sama barang-barang antik. Suatu hari nih, Skip datang ke sebuah toko di New Orleans. Di sana dia ngelihat ada satu lampu nih, gayanya khas Eropa lama, cantik banget kap lampunya sampai dia kayak cakep. Bahkan kayak spesifik banget, kapnya terbuat dari bahan tipis dengan tekstur yang cukup aneh yang belum dia pernah lihat sebelumnya. Akhirnya, Skip membeli lampu tersebut seharga $35 dan membawanya pulang. Nah, beberapa hari nih setelah dia pajang kap lampu baru ini, dia tuh kayak penasaran ini tuh sebenarnya apa ya material dari kapnya, kok saya nggak pernah lihat sebelumnya. Bertanyalah dia sama orang yang expert gitu lah, yang tahu bahan-bahan aja guys. Ada satu orang nih, seorang penyamak atau dia itu orang yang terbiasa mengawetkan kulit. Setelah dia teliti, ternyata itu merupakan kulit manusia. Skip ketakutan, dicerita sama temennya Mark Jacobson. Mark ini adalah seorang reporter. Dia bilang, Mark, masa gue beli nih kap lampu, ternyata kulit manusia. Gimana? Menarik nggak? Gue kirim ya sekarang juga pakai GoSend. Gitu, udah dikirim sama dia jadi hadiah. Aku yakin ceritanya nggak 100% seperti yang aku barusan bilang. Tapi intinya guys, dia beli kap lampu, bahannya menarik, teliti ternyata kulit manusia. Dia ketakutan, dia kirim ke temannya si Mark Jacobson sebagai hadiah. Kalau ngasih hadiah tuh harus barang-barang terbaik katanya. Bukan barang-barang yang bikin kamu takut. Tapi kalian tahu pepatah lama, one man's trash is another man's treasure. Next ada Jared Leto. Ini aku tahu deh, kayaknya cerita kita pernah bahas di Neror kalau nggak salah. Siapa sih yang nggak tahu Jared Leto? This incredible godlike of a man. Sebagai seseorang yang memiliki banyak karya dan dikenal di seluruh dunia, gak heran dong kalau Jared ini memiliki banyak banget fans, penggemar. Dan seperti orang-orang yang digemari orang-orang lain, terkadang dia mendapatkan hadiah dari fansnya. Tidak, dia tidak mendapatkan ratusan DM berisikan pisau, tapi hadiah asli. Just saying. Tapi dari sekian banyak hadiah yang diterima sama Jared Leto, ada satu hadiah yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Di tahun 2013, Jared mendapatkan sebuah hadiah yang berupa sepotong telinga manusia yang masih utuh. Telinga tersebut dikirim dengan sebuah note yang tulisannya, "Are you listening?" Apakah kamu mendengar? Tapi Jared nggak ketakutan guys mendapatkan hadiah ini. Dia malah kayak kita kasihin anting apa ya? Dia membuat lubang di telinga tersebut dan menjadikannya sebuah kalung. Demi apa sih? Ini fotonya. Jijik banget. Sorry banget, Jared Leto. Kamu ganteng tapi gila. Apa yang akan kalian lakukan kalau misalkan kalian mendapatkan hadiah sebuah telinga manusia guys? Coba komen di bawah. Please jangan ada yang ngirim. Udahlah kalian DM aku aja, nggak apa-apa. Jangan kirim telinga manusia. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada Saddam Hussein. Apakah aku masih harus menjelaskan siapakah Saddam Hussein? Seorang mantan presiden Irak yang sangat kontroversial. Tapi saat dia memimpin, Irak itu memiliki hubungan yang cukup dekat sama Amerika Serikat, yang pada saat itu dipimpin sama Ronald Reagan. Suatu ketika di tahun 1983, Presiden Ronald Reagan itu mengirimkan seorang penasehat, Donald Rumsfeld, ke Irak. Dan Donald Rumsfeld ini datang nggak dengan tangan kosong guys. Dia juga membawakan hadiah untuk Saddam Hussein. Yang dibawanya adalah sepasang Spurs atau taji sepatu boots untuk berkuda yang terbuat dari emas. Hah?
Taji sepatu boots ini berfungsi untuk mengarahkan kudanya supaya berlari lebih cepat. Dan selain itu, dia juga dihadiahkan beberapa palu berduri. At this point, aku ngerasa kayaknya ini lebih kayak message ya, bukan hadiah gitu, kayak sedikit ada pesan-pesan kriptik nih. Nah, Saddam Hussein menerima hadiah-hadiah yang anti mainstream ini, langsung berpikiran gimana ya saya membalasnya, kayak saya harus memberikan hadiah kembali ke Amerika. Tidak. Saya harus mencarikan hadiah yang sempurna untuk Amerika. Dengan otak briliannya, akhirnya dia mendapatkan hadiah sempurna itu. Berbentuk sebuah video pendek berdurasi 3 menit yang merekam beberapa tentara wanita Suriah yang membawa seekor ular. Mereka kemudian menggigit kepala ular-ular tersebut berulang kali tubuhnya, sampai kulit ularnya terpisah dari tubuhnya. Gak sampai itu aja, Saddam Hussein merasa, oh itu kurang. Videonya juga merekam beberapa tentara pria yang muncul dari truk sambil membawa seekor anak anjing. Anjing-anjing tersebut kemudian dihabisi nyawanya menggunakan pisau berkali-kali. Dan semua aktivitas tersebut dilakukan di depan seseorang yang sangat penting. Bahkan orang penting itu juga bertepuk tangan. Bertepuk sampai nggak bisa ngomong guys aku. But of course guys, ini juga menuai banyak banget kontroversi ya. Banyak yang berasumsi juga bahwa ini emang sengaja dibuat sama Amerika, jadi di-orchestrate sama Amerika buat nyebarin propaganda kalau Saddam Hussein dan orang-orang di Timur Tengah itu masih sebarbar itu. Tapi entahlah apa yang benar. Cuman kalau misalnya jadikan hadiah memang sangat-sangat questionable ya guys. Bikin kita mikir kayak puluhan kali. Apa coba yang ada di kepalanya? So itu tadi adalah beberapa hadiah-hadiah paling aneh. Aku personally pengen tahu sih guys, apa hal atau hadiah paling aneh yang pernah kalian terima seumur hidup kalian? Coba please ceritain di bawah. Apa hadiah paling aneh yang pernah kamu terima, Jehan? Duka. Hadiah paling aneh yang pernah aku terima itu probably nggak tahu lagi. Aku udah. Apa? Waktu aku ulang tahun, temanku memberikan sebuah DIY Pop-up card. Tapi itu aku buka nih, karena yang pertama beneran nih kayak isinya foto-fotoku dan dia kayak gemes. Oke. Aku buka yang ini nih, depannya biasa aja. Pas aku buka, isinya ada cicak mainan dan jepitan cicak itu. Jepitan cicak. Nope. Hebat sekali teman kamu ya. Udahlah guys, kalau misalkan beli hadiah tuh nggak usah yang aneh-aneh. Banyak kok hadiah-hadiah bagus yang bisa kalian temukan di Tokopedia, of course. Dari semua hal, kayak kalau misalkan mau Idul Fitri gini, bagus banget untuk ngirimin hampers, pilihannya banyak. Mukena cantik, atau sajadah, atau sarung, atau buat yang nggak lebaran guys. It's also a good opportunity buat beliin teman-teman kalian yang lagi liburan hadiah-hadiah menarik. Sepatu kek, baju kek, elektronik semua sampai mobil ada di Tokopedia. Betul nggak teman-teman? Anyways, that's all for today. Semoga kalian suka video ini. Jangan lupa tulis di bawah komen-komen yang kalian mau atau ide-ide yang seru untuk dibahas next time. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Kalau skripsian, pasti dia dijulitin sama tukang fotokopi. Ditelitilah sama orang ini kayak, oke, bahan ini, lalala. Dia mendapatkan resultnya. Ngomong-ngomong soal cicak, jadi ditemukan seekor cicak mati di dalam kulkas. Udah, puasa, sebulan penuh puasa.